Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke sorga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama. Namun, baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950 yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda, yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius ke-9, 8 Desember 1854. Saudara-saudari yang terkasih, sementara itu umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa Gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam Gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke sorga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi, jika Gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja, dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke sorga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja, yang nyata ada dalam tulisan
para Bapak Gereja. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma ini, ia menggunakan wewenangnya sebagai magisterium, dan ia bertindak atas nama Kristus untuk mengajar umatnya. Dikatakan bahwa dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, mendefinisikannya sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan sorgawi. Saudara-saudari yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke sorga dan bukan naik ke sorga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi jemaat Kristen Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke sorga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke sorga, tubuh dan jiwa, untuk nanti bersatu dengan Dia dalam kemuliaan sorgawi. Maka, dogma Maria diangkat ke sorga bukan hanya semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu juga mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke sorga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus seperti Bunda Maria, maka kita pun pada akhir zaman nanti akan diangkat ke sorga jiwa dan badan seperti Dia. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke sorga, saudara-saudari yang terkasih, maka ia yang telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya, karena berpegang bahwa doa orang benar besar kuasanya. Maka betapa besarlah kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah dengan diangkatnya ke sorga. Saudara-saudari yang terkasih, dasar yang kuat dari pengangkatan Bunda Maria ke sorga adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Sebab kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista. Putra Sirah bab 3 ayat 11. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria dan mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya menjadikannya layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya menjadi seperti Dia, menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke sorga, sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Ya Allah Bapa di sorga, semoga Bunda Maria yang telah Kau angkat ke sorga memberi harapan pasti kepada kami yang masih hidup di dunia ini akan dapat juga masuk ke dalam kerajaan-Mu. Mampukanlah kami untuk mencontoh teladan Bunda Maria. Amin.